padahal secara historis pemakzulan itu bukan hal yang asing dalam masyarakat kita. Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur pun kalau boleh kita lihat konteksnya pemakzulan. Dalam dunia politik kita ini kan isu buzzer ini menarik. Fenomena buzzer ini baru muncul sekitar 5 tahunan ini, masa pemerintahan Jokowi. Ya itu kan menjatuhkan martabat dunia akademis sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Masih bersama saya Gasan Syakik Albab dan Bapak Fuad yang alhamdulillah selalu menemani saya dengan konsistennya untuk mengkritik Pak ya, untuk memberikan solusi. Jadi sebelumnya kita kan di video ini kita bilang Pak ya, kalau misalkan dosen yang selalu mengkritik itu wajar Pak ya? Wajar. Seorang akademisi, seorang yang dilahirkan dari masyarakat memberikan masukan, memberikan pandangan kritis kepada entitas negara, pemerintah itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu kalau secara konsisten membela pemerintah atau mengkritik pemerintah. Itu yang tidak ada di dunia ini. Mungkin saya tambahin lagi, yang tidak wajar adalah mahasiswa yang membela pemerintah. Sebenarnya bukan membela sepenuhnya Pak ya. Mungkin ada saatnya kita memuji juga, ada saatnya kita mengkritik. Ini kan sebenarnya salah satu nilai-nilai demokrasi Pak ya, salah satu nilai-nilai Pancasila. Ya, diktumnya begini, pemerintah dimanapun itu kan diamanahkan oleh rakyat untuk bekerja, untuk mengabdi. Ketika dia baik, ya sudah, itu memang pekerjaannya. Ketika berbuat salah, memang harus dikritik, harus diberikan masukan, harus diluruskan, kayak gitu. Jadi pemerintah pun mestinya siapapun tidak perlu mengharapkan banyak apresiasi dari masyarakat karena memang tugasnya. Nah, yang justru diharapkan adalah masukan, kritik, evaluasi, pengawasan dari masyarakat supaya jalannya benar. Betul. Nah Pak, ini di beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada 29 Mei Pak, hari Jumat, saya bacain dulu beritanya. Mungkin teman-teman mungkin ada yang belum tahu, kemakan berita-berita lain gitu yang tidak penting, saya bacain. Universitas Gadjah Mada atau UGM mendadak menjadi sorotan masyarakat. Hal itu lantaran komunitas mahasiswa konstitusional Law Society atau CLS Fakultas Hukum UGM menggelar sebuah diskusi. Nah, diskusi yang digelar itu bertajuk meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Nah, jadi ini saya mau menghadirkan beberapa fakta ya yang emang udah valid. Jadi yang pertama ini akun sosmednya diretas Pak. Selain mendapat teror, Sigit menyebut nomor telepon serta akun media sosial perorangan dan kelompok CLS FHUG yang diretas pada tanggal 29 Mei. Gimana Pak? Jadi canggih sekali ya ini. Ini hacker-hacker loh Pak padahal. Ya, kita lihat kronologinya. Meskipun mungkin tidak terkait langsung, yang saya perhatikan ini kan kasus atau isu pemakzulan itu dimunculkan oleh Ruslan Buton, seorang mantan tentara yang menyerukan langsung secara lugas kepada Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri karena melihat pengelolaan yang kurang seksama dalam penanganan COVID-19 ini terutama. Nah, dari situ istilah pemakzulan itu mulai viral, ditangkap oleh kawan-kawan akademisi di UGM untuk membicarakan bagaimana sebetulnya konteks pemakzulan itu dalam kondisi COVID seperti ini. Sebetulnya yang sempat saya baca, justru pihak kampus ini ingin menunjukkan bahwa pemakzulan ini nggak bisa sembarangan, nggak bisa dengan mudah dilakukan gitu loh. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Cuma karena judulnya seksi, gitu ya. Ada yang bikin kebakaran jenggot, gitu ya. Lalu kemudian terjadilah yang diberitakan di media massa, ada intimidasi kepada calon pembicara, ada perubahan judul, ada kooptasi lah terhadap rencana kegiatan ini sehingga tidak jadi dilakukan. Memang tidak langsung yang melakukan itu aktor negara, aktor pemerintah, misalnya menteri atau aparat gitu ya. Kan tidak mungkin juga memang Pak. masih misterius juga siapa yang melakukan ini. Tidak terungkap kali Pak ya. Betul. Bahkan justru keluar dari pernyataan salah satu staf kantor presidenan mengatakan bahwa ini yang melakukannya adalah subkekuasaan partikelir, artinya
unsur kekuasaan sebuah lembaga swasta gitu. Nah, tapi kalau lihat dari cara-caranya ini kan bukan orang biasa. Nge-hack, lalu kemudian melakukan intimidasi gitu ya. Bukan cuman orang yang tidak puas dengan diskusi ini terkait dengan judul. Gitu ya. Ini kan judul yang sangat menohok. Meskipun bagi saya kalau memang terkait dengan pemerintah itu harusnya bukan cuma confidence, over confidence akan terjadi pemakzulan ini. Pemakzulan kan bukan dilakukan oleh masyarakat, oleh publik di lapangan, tapi oleh DPR, MPR, dan kita lihat komposisi pengaruh kekuasaan di DPR dan itu kan luar biasa. Jadi jauh lah dari isu tentang bagaimana itu bisa dimajukan oleh DPR, MPR. Cuma karena memang istilah ini membuat risau politik domestik dalam kondisi COVID-19. Boleh jadi memang ada introspeksi di kalangan pemerintah sendiri, penanganan ini mungkin belum maksimal sehingga memberikan celah diskusi tentang pemakzulan. Nah, saya mau bacain beberapa fakta dulu Pak sebelum kita membahas panjang lebar ya. Jadi ini ganti judul diskusi. Ini tuh juga saya lihat juga kacau juga sih, maksudnya sampai mungkin sekriminal ini gitu Pak ya. Ini saya bacain sedikit, menyatakan acara itu murni kegiatan dan inisiatif mahasiswa untuk melakukan diskusi ilmiah sesuai dengan minat dan konsentrasi keilmuan mahasiswa di bidang hukum tata negara. Para mahasiswa kemudian membuat poster kegiatan diskusi dengan judul Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Poster tersebut viral dan menjadi polemik setelah diunggah ulang oleh salah seorang akademisi di sebuah kolom opini dengan judul Gerakan Makar di UGM saat Jokowi sibuk atasi COVID-19. Ini jadi apa ya? Jadi apa ya? Orang ini tahu gitu memang. Ini ya ini kan bisa banyak sisi kita lihat. Pertama, kalau konteksnya kebebasan berpendapat harusnya diapresiasi. Ya, mau kondisinya COVID atau tidak COVID, gitu ya. Mau kondisinya memang sedang relevan untuk dilakukan pemakzulan ataupun tidak, itu sebenarnya kalau konteks kebebasan berpendapat biasa saja. Dan kalau mimbar akademis terserah apakah ada unsur politis atau memang sekedar wacana tidak terkait dengan kondisi di lapangan, itu biasa saja, apalagi untuk tujuan keilmuan. Biasa. Tapi yang jadi persoalan karena topik yang dibicarakan itu bisa ditarik ke isu makar. Ini persoalannya. Jadi kecuali kebebasan berpendapat, misalnya kebebasan berpendapatnya gini, soal boleh tidaknya membuat partai lebih dari yang ada sekarang. Ya, partai harusnya 100 bukan 20 atau bukan 10 gitu. Itu tidak terkait dengan pasal subversif atau pasal-pasal yang berkaitan dengan makar. Tapi sebenarnya makar itu gimana? Apakah ingin membentuk diskusi untuk memberhentikan secara demonstrasi atau gimana? Itu kan yang disebut makar Pak ya? Iya, sebenarnya kan sudah disebutkan dalam undang-undang bahwa kalau ada unsur makar itu misalnya ada pergerakan, ada kemungkinan gerakan senjata gitu ya, mobilisasi orang gitu. Cuma sekali lagi kita kan pernah juga dulu ada isu tentang makar yang dituduhkan pada Kiflan Zain dan kawan-kawan gitu. Ini tafsirnya memang sangat kuat subjektif. Kalau aparat menafsirkan ini gerakan makar gitu ya, unsur apapun bisa ditambahkan. Nah, apalagi kalau kasus begini kan baru sekedar wacana. Kalau diskusi, lalu apakah dia punya tujuan politik menjatuhkan presiden? Lalu kemudian yang kedua, apakah ada gerakan bersenjata di belakangnya? Ini sudah jadi masalah. Padahal secara historis pemakzulan itu bukan hal yang asing dalam masyarakat kita. Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur pun kalau boleh kita lihat konteksnya pemakzulan. Soekarno pemakzulan yang meskipun pemakzulan yang paling nyata secara konstitusional melalui DPR itu Gus Dur, tapi kan kita melihat 3 prosesnya itu tidak sampai habis penyelenggaranya. Ini sebenarnya bukan hal yang masalah, tetapi karena politik kita itu sudah cukup gonjang-ganjing. Atau mungkin ini Pak ya, pemerintah bakal mendukung gerakan 1000 buzzer mungkin. Kayak gitu. Ya,
dalam dunia politik kita ini kan isu buzzer ini menarik. Iya. Fenomena buzzer ini baru muncul sekitar 5 Masa tahunan Pilpres ini. ya? Ya, masa pemerintahan Jokowi. Sebelum-sebelumnya tidak dikenal dalam dunia politik Indonesia istilah buzzer. Iya. Nah, ini kan fenomena baru. Bagaimana kerja buzzer itu bukan hanya menciptakan image baik kepada pemerintahan yang ada, tapi menyerang. Kayak mengkritik pemerintah. Karakter assassination itu luar biasa. Makanya saya katakan tadi, cirinya adalah kalau akademisi ataupun oposisi konsisten mengkritik pemerintah itu hal yang biasa di dunia ini. Yang tidak biasa itu ada akademisi yang konsisten membela pemerintah. Kita bisa sebut nggak? Pokoknya yang kuning-kuning gitu ya, orang-orang udah tahu lah siapa pun. Ya, itu kan menjatuhkan martabat dunia akademis sebetulnya. Kita bisa saja, kalau dulu orang mengatakan kepada para habib itu ini preman berjubah. Nah, ini sebetulnya preman berdasi akademik, berjas akademik gitu. Kemana-mana selalu berbicara kebebasan berpendapat. Lalu kemudian kami akademisi, tapi kontennya selalu menyerang orang yang menyerang pemerintah secara konsisten pula. Jadi kurang tepat saya kira kalau memposisikannya. Mendingan Anda sebagai partikelir gitu ya, sebagai YouTuber gitu ya, itu konsisten silakan saja ya, konsisten. gitu. Tapi kalau membawa embel-embel akademis lalu kemudian kemana-mana menyerang para pengkritik pemerintah yang tujuannya justru mengkritik pemerintah bukan untuk menjatuhkan pemerintah, memberikan koreksi dan sangat sah di mata demokrasi bahwa ya proses jalannya pemerintahan itu harus diawasi. Makanya itu saya juga heran sih Pak, tapi kita balik ke topiknya, nanti takutnya terlalu panjang terus sakit jantung juga kalau bahas dia gitu. Jadi ini saya mau baca pasal 3 adalah teror beragam. Dekan FHUGM Prof. Sigit Rianto menerangkan berbagai bentuk teror dan ancaman mulai diterima nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan, mulai pembicara, moderator, narasumber hingga ketua CLS sejak Kamis 28 Mei. Ini sampai ada pemesanan ojek online ke kediaman korban, Pak. Ancaman pembunuhan dalam bentuk pesan tertulis hingga telepon. Ini saya udah kayak di film-film dan kayak gangster-gangster gitu, Pak. Ya berarti kan bobot tema diskusinya bukan hal yang biasa. Kita bisa menilai kalau kemudian intimidasinya tinggi. Berarti kan kita lihat temanya itu apa. Berarti temanya ini benar-benar seksi untuk dibicarakan gitu. Kalau bisa jangan muncul bicara ini meskipun tidak ada relevansinya, apalagi kemudian ada relevansinya. Nah ini, dan setelah itu ternyata ada kelompok di Muhammadiyah mengadakan kegiatan yang sama berjalan. Yang di Jogja Pak ya? Yang di Jogja. Dan itu relatif mulus karena memang itu bagian dari civil society, bukan bagian dari kampus negeri. Kampus negeri kan ada hierarkinya, orang dekan, ada rektor juga diperhatikan oleh Menteri Pendidikan yang punya suara banyak untuk pemilihan rektor. Tapi maksudnya ketika emang ini sebuah diskusi sampai taruh kayak gini, ini kan tega banget Pak. Banyak banget nih pesanan ojek online, terus diancam pembunuhan, terus sampai hingga telepon. Ini melihat sampai kok dunia-dunia kayak gini segitu kejam di saat ini Pak? Apakah memang di saat ini aja emang sebelumnya udah ada gitu Pak? Itu biasa sebenarnya kalau diskusi akademik yang beririsan dengan dunia politik, terutama isu-isu yang sensitif, isu-isu soal kemakmuran, isu-isu tentang kekuatan-kekuatan politik itu biasa dilakukan dari manapun gitu ya. Tapi memang orang akan bertanya-tanya meskipun pihak pemerintah mengatakan bukan pemerintah yang melakukan, silakan diusut. Menko minta diusut juga. Saya kira dari wacananya tetapi kan orang membaca behind the scene. Usut-usut mau ngomong juga tinggal diusut.